binatang ternaklah yang bisa dijadikan binatang kurban. Binatang ternak yang dijadikan binatang kurban itu adalah binatang ternak yang berkaki 4. Tidak 6 kaki 2 tu. Jadi jenisnya adalah jenis binatang ternak, bukan unggas. Tapi kalau mau bersedekah dengan ayam, ya silakan. Mau bersedekah dengan sebutir telur, ya silakan. Tapi yang dikatakan udhiyah, ada 3 jenis binatangnya. Yang pertama adalah domba atau kambing dengan berbagai jenisnya. Kan kami macam-macam pula jenisnya, termasuk ada biri-biri di dalamnya. Nah, itu termasuk binatang ternak, ghanam. Nah. Kemudian yang kedua adalah sapi, dan termasuk kepada sapi dikiaskan oleh ulama jamus, kerbau. Bahasa Arabnya jamus. Nah, bakar, sapi, dan dikiaskan kerbau padanya. Yang ketiga adalah al-ibilu, unta dengan berbagai jenisnya. Itulah 3 binatang kurban: domba, sapi, termasuk kerbau, dan unta. Nabi SAW memerintahkan agar binatang kurban yang 3 jenis tadi yang disembelih itu al-musinnah, yang cukup umurnya. Nah, berapa umur kambing? Adalah 1 tahun penuh masuk tahun kedua. Atau ada jenis kambing domba besar, jaza'ah namanya, itu berumur 6 bulan. Tapi kalau kambing-kambing yang biasa kita lihat, itu umurnya disyaratkan 1 tahun masuk tahun ke-2. Biasanya masyarakat kita menandainya dengan tanggal giginya, itu tandanya. Tapi kalau umurnya sudah cukup, giginya tidak tanggal, bagaimana? Bukan gigi tanggal yang jadi syarat. Yang jadi syarat adalah umurnya. Bisa jadi giginya kue, mungkin diacok gosok gigi tiap pagi, tidak tangga-tangga kan bisa. Jadi yang jadi syarat umurnya. Atau jadi tanggaan pula, supaya dia cukup umur, tanggaan giginya tidak bisa juga. Jadi yang jadi syarat adalah umurnya, karena Nabi memerintahkan agar disembelih al-musinnah, yang berumur, yang cukup umur. Sedangkan untuk sapi, umurnya adalah 2 tahun masuk tahun ketiga. Nah, ini tentu bisa dijadikan sebagai rujukan adalah pernyataan orang yang memeliharanya. Jadi minta lo akte kelahirannya. Nah, ya kita percaya kalau umur lah cukup 2 tahun. Dulu lahirnya bulan itu kena gitu. Ya cukup 2 tahun masuk tahun ke-3. Sedangkan untuk unta, umurnya adalah 5 tahun masuk tahun ke-6. Dan Nabi SAW tidak memberikan rukhsah menyembelih yang kurang umurnya,
kecuali pernah kejadian untuk satu orang sahabat. Setelah itu tidak lagi diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di samping umurnya cukup, juga disyaratkan binatang kurban itu selamat dari cacat. Apa cacat yang perlu diperhatikan dan harus dihindari jangan sampai ada pada binatang kurban yang kita sembelih? Yang pertama adalah al-aura al-bayyin awaruha, yaitu buta yang jelas butanya. Jale butonya, tapi kalau minus ketek tak ada tu. Nah, tapi kalau buta nak nampak jalan oleh dia, kalau tidak dituntut itu buta namanya itu. Nah, itu tidak memenuhi syarat untuk jadi binatang kurban. Yang kedua, wal maridatul bayyin maraduha, nah, yaitu yang sakit dan terbukti sakitnya. Nah, sekarang kita dibantu oleh dokter hewan, pihak dinas-dinas tertentu yang memeriksa dahulu binatang kurban dan memberikan surat kesehatan. Jadi binatang kurban itu perlukah diperiksa? Perlu. Apakah sesuai dengan sunnah? Iya, karena yang sakit tidak memenuhi syarat untuk disembelih. Jangan menghindar pula. Kalau ada petugas memeriksanya, kemudian dia beri bukti ini sehat. Nah, jadi binatang kurban diperiksa oleh pihak terkait, tidak perlu dihalangi. Bagus, karena itu adalah bahagian yang perlu untuk diperhatikan. Bahkan kita terlarang untuk menyembelih sebagai kurban binatang yang sakit. Nah, tuah dulunya bukti vaksinasi coronanya anda sampai ke sini. Nah, tidak terbukti sakitnya. Kalau terbukti tidak memenuhi syarat. Kemudian berikutnya wal arja al-bayyin arajuha, yaitu yang pincang, jelas pincangnya. Tak lurus jalannya. Kalau mau jalan babelok seterusnya, pincang, tampak pincangnya itu. Tidak memenuhi syarat. Jadi binatang korban ini perlu pula gagah bentuknya, penampilannya. Kan di dalam Al-Quran kan dikatakan bahwa kalau kita ingin untuk bisa mencapai albir, kita harus berani dan bisa menginfakkan, tunfiqu mimma tuhibbun, apa yang kamu sayangi. Tidak ada kecenderungan orang untuk mencintai atau menyayangi secara utuh yang cacat. Nah, lan tanalul birra ini insani, artinya fitrah manusia biasanya dia menyukai yang utuh sempurna. Nah, kita baru bisa mendapat kebaikan. Dan puncak kebaikan kalau bisa menginfakkan apa yang kita sukai. Nah, yang disukai itu biasanya yang bagus, yang gagah, yang indah dipandang mata. Nah, begitu juga. Jangan sampai untuk beribadah yang asal-asalan. Nah, karena itu sesuai dengan roh syariat tadi, beribadah dengan yang terbaik, makanya
jangan sampai mengorbankan binatang ternak yang cacat, pincang, jelas pincang. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wal ajfa'ul lati la tunqi, yang kurus, yang tidak ada sumsum tulangnya, kurus kering. Nah, ada sebagian umur senam peralu, tapi punggungnya bisa untuk main piano, tampak. Nah, ini tidak cocok untuk dijadikan sebagai binatang korban. Nah, perhatikan syarat-syarat yang demikian. Nah, begitu juga tentu yang lebih besar, yang lebih bagus, itu adalah afdalnya. Sedangkan yang empat ini adalah syaratnya. Artinya la tujzi'u, tidak memenuhi persyaratan. Nah, kalau urusan gadang keteknya, jenis sapinya, mau sapi Brahman, mau sapi Bali, mau sapi terserahlah, semental, itu adalah afdalnya lagi. Lebih banyak, lebih bagus, tentu lebih baik. Tetapi tidak menjadi syarat harus sapi jenis ini atau jenis itu. Nah, kalau sapi pesisir sebab tidak aja. Yang penting memenuhi syarat dan tidak ada cacat seperti tadi.